Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukina, NPM 1807110132 dari kelompok 15 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan 8 kompetensi kesehatan masyarakat yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Poin pertama yaitu ada kajian dan analisis situasi. Maksud dari poin pertama ini adalah fokus tenaga kesehatan masyarakat harus mampu mengkaji dan memahami data masalah-masalah kesehatan yang dihadapi dari informasi yang ada, dan juga mampu untuk menganalisis apa yang ia harus lakukan di waktu berikutnya, serta mampu untuk memahami situasi atau kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat. Poin kedua yaitu ada perancangan program dan kebijakan. Dari poin ini kita dapat simpulkan bahwa sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat ini dituntut untuk bisa merancang program untuk meningkatkan kesehatan dan juga bisa memberi informasi tentang isu-isu kesehatan. Tentunya dapat mengevaluasi kebijakan dari program yang ada. Di sini kita juga harus bisa membuat kebijakan yang mana kebijakan tersebut layak dan bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dan juga mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kesehatan masyarakat dan rencana strategis. Poin ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi. Maksud dari kemampuan berkomunikasi ini, kita harus belajar tentang kesehatan dan juga belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar, dan bagaimana cara agar apa yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh banyak orang, dan juga kita harus bisa meminta penduduk untuk memberikan masukannya. Maka dari itu kita diperlakukan kemampuan public speaking yang bagus, karena kita akan diupayakan untuk bisa berbicara di depan orang banyak mengenai kasus-kasus kesehatan dan bagaimana cara menanggulinya. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dalam jaringan juga diperlukan karena saat ini teknologi sudah sangat canggih dan berkembang, sehingga kita juga harus bisa menggunakan media jaringan untuk melakukan komunikasi untuk mempromosikan kesehatan masyarakat. Dan poin keempat yaitu ada pemahaman budaya. Poin ini sangat penting untuk diingat karena dengan adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya, kita akan mudah diterima apabila kita memahami dan mengerti budaya di daerah yang akan menjadi target kita. Jadi, dengan pemahaman budaya itu, kita mampu untuk berinteraksi secara efektif dan profesional dengan masyarakatnya. Dan yang kelima yaitu ada pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini kita harus bisa untuk berinteraksi kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang, serta dapat menjaga hubungan baik dengan para masyarakat, di mana nantinya masyarakat ini akan berinisiatif untuk berkontribusi memperbaiki keadaan kesehatan di sekelilingnya. Yang keenam yaitu pemahaman dasar-dasar kesehatan masyarakat. Nah, maksud dari pada poin ini tentunya kita harus kembali mengingat apa saja sih yang menjadi konsep kesehatan masyarakat ini. Kesehatan masyarakat berfokus pada peristiwa penting kesehatan masyarakat, menerapkan ilmu publik dalam praktik, dan juga menggunakan bukti ketika mengembangkan kebijakan dan program, serta membangun kemitraan akademis. Dengan menjadi seorang tenaga kesehatan masyarakat, kita harus untuk terus belajar dan memahami perkembangan kesehatan dan sistem pelayanannya. Yang ketujuh yaitu perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial. Nah, di sini kita diharuskan untuk bisa melakukan negosiasi serta mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan masyarakat, dan juga dapat mengelola program dengan dananya yang ada. Dengan anggaran yang ada, kita harus bisa untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Keterlibatan pemerintah juga harus ada untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Poin yang terakhir yaitu kemampuan memimpin dan berpikir sistematis. Nah, maksud dari kemampuan memimpin dan berpikir sistematis ini yaitu kita harus bisa memimpin suatu organisasi atau kelompok agar bisa berkontribusi terhadap pengembangan dan pemantauan standar kinerja organisasi. Poin ini juga kita diharapkan mampu menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, serta fokus pada penggabungan standar etika dalam organisasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.